Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kebangkrutan. Saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Bima Singgi Anggoro, NIM 329. Yang kedua, Nurul Setia Utami, NIM 200. Yang ketiga, Azizul Fakri Anam, NIM 204. Yang keempat, Aldi Eko Prasetyo, NIM 335. Yang kelima, Zulfikar Mukhtar Fauzi, NIM 332. Dan yang keenam, Vicky Alvinusar Riyadi, NIM 343. Definisi analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Manfaat analisis kebangkrutan bagi kreditor untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Investor saham atau obligasi untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Manfaat analisis kebangkrutan bagi pihak pemerintah untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Bagi akuntan, menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Bagi manajemen, melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan merger, restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan seperti biaya akuntan dan biaya penasehat hukum bisa dihindari. Sumber informasi analisis kebangkrutan. 1. Analisis kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemampuan manajemen, pengendalian biaya, dan seterusnya. Sumber informasi analisis kebangkrutan yang kedua, laporan keuangan perusahaan. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis univariate atau multivariate. Bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan. Analisis univariate. Perkiraan tunggal bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya sama prediksi kebangkrutan analisis univariate. Di sini jelaskan ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan tidak bangkrut. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, tingkat rate of return. Kedua, penggunaan hutang. 3, perlindungan terhadap biaya tetap. Dan yang terakhir, fluktuasi return saham. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya yang sebelumnya saya jelaskan. Tingkat rate of return itu perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Kedua, penggunaan hutang, yaitu perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. Ketiga, perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage, yaitu perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Dan yang terakhir itu fluktuasi return saham, yaitu perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah
dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan. Analisis multivariate, analisis univariate memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Altman menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan atau Z-score. Prediksi kebangkrutan. Analisis multivariate prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan bersamaan C sama dengan 1,2 X1 plus 1,4 X2 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 plus 1,0 X5 X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang X5 sama dengan penjualan dibagi total aset nilai si perusahaan Z-score kurang dari 1,2 kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai si perusahaan Z-score lebih dari 2,90 kemungkinan bangkrut. Rendah nilai si perusahaan 1,2 sama dengan kurang dari Z-score sama dengan kurang dari 2,9 berada dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Prediksi kebangkrutan. Analisis multivariate untuk perusahaan yang tidak go publik, tidak ada nilai pasar. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan C sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,42 X4 ditambah 0,998 X5 X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset X4 sama dengan ekuitas dibagi nilai buku total hutang X5 sama dengan penjualan dibagi total aset nilai si perusahaan Z-score kurang dari 1,2 kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai si perusahaan Z-score lebih dari 2,90 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai si perusahaan 1,2 sama dengan kurang dari Z-score sama dengan kurang dari 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya atau rawan bangkrut. Alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Satu, pemecahan masalah secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah atau masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedangkan prospek masa depan masih bagus. Melakukan perpanjangan atau extension, memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Melakukan komposisi atau composition, mengurangi besarnya tagihan, misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Alternatif perbaikan kesulitan keuangan. 2. Pemecahan masalah secara formal dilakukan jika masalah sudah parah. Melakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak, atau dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih besar nilai perusahaan dilikuidasi. Melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan, atau dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil nilai perusahaan dilikuidasi. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.